eye perceives all things conjoined, the past, the future, and the present. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rahmat Maulana Alan Andrianto. Saya dari Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai desain penelitian kuantitatif. Jadi, sebelumnya kita kenali dulu apa itu penelitian. Jadi, penelitian adalah sebuah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu secara teliti, kritis dalam mencari fakta-fakta dengan menggunakan langkah-langkah tertentu. Keinginan untuk mengetahui sesuatu tersebut secara teliti muncul karena adanya suatu masalah yang membutuhkan jawaban yang benar. Nah, secara umum, pendekatan penelitian atau sering juga disebut paradigma penelitian yang cukup dominan atau sering dijumpai adalah paradigma penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Dari segi peristilahan, para ahli nampak menggunakan istilah atau penamaan yang berbeda-beda meskipun mengacu pada hal yang sama. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai metode atau desain penelitian kuantitatif. Oke, sebelumnya kita pahami dulu mengenai metode penelitian. Apa itu metode penelitian? Jadi, pengertian dari metode penelitian menurut Sugiono 2017 yakni bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah atau teknik yang digunakan demi memperoleh data mengenai suatu objek dari penelitian yang memiliki tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, kemudian di sini ada metode penelitian kuantitatif. Jadi di sini ada 2 pengertian. Yang pertama di sini menurut Wiratna Sujarweni 2014, penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi atau pengukuran. Kemudian yang kedua, menurut Sugiono 2017, metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Nah, kemudian ada beberapa ciri utama dari metode penelitian kuantitatif, yakni yang pertama ada penelitian kuantitatif digunakan dengan menggunakan rancangan yang terstruktur, formal, spesifik, serta mempunyai rancangan operasional yang mendetail. Kemudian, data yang dikumpulkan bersifat kuantitatif atau dapat dikuantitatifkan dengan menghitung atau mengukur. Hal ini menandakan data-data yang dikumpulkan merupakan data yang berbentuk angka, bukan kata-kata atau gambar. Kemudian, penelitian kuantitatif membutuhkan hipotesis atau pertanyaan yang perlu untuk dijawab untuk membimbing arah dan pencapaian tujuan penelitian. Hipotesis sendiri merupakan jawaban atau dugaan sementara yang disusun oleh peneliti melalui serangkaian telaah pustaka yang dilakukan. Nah, untuk membuktikan hipotesis tersebut dibutuhkan data-data yang dikumpulkan melalui penyelidikan ilmiah, baik melalui kuesioner, instrumen terstruktur, skala, dan lainnya. Kemudian, analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik. Penggunaan statistik baik secara manual ataupun komputer dapat menunjukkan hubungan yang berarti antara suatu ubahan dengan ubahan lainnya. Kemudian, tingkat pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya atau sebaran variabel terhadap karakteristik responden penelitian. Kemudian, penelitian kuantitatif lebih berorientasi pada produk dari proses.
salah satu tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk menguji suatu hipotesis. Maka pengkajian proses bukanlah suatu yang perlu dibandingkan, karena yang ingin dicapai adalah bagaimana melihat hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Ini menandakan penelitian kuantitatif tidak terikat pada konsep natural setting, karena tindakan atau perbuatan telah dinyatakan secara kuantitas dapat diukur melalui produk atau hasil. Kemudian, sampel yang digunakan bersifat luas, random, akurat, dan representatif. Penelitian kuantitatif akan selalu berupaya untuk membuktikan hipotesis hasil penelitian. Untuk itu, peneliti akan menggunakan analisis statistik yang mempersyaratkan beberapa hal, antara lain jumlah sampel, homogenitas, dan linearitas. Hal ini hanya dimungkinkan jika sampel diambil dari populasi yang representatif. Kemudian penelitian kuantitatif menganalisis data secara deduktif. Hal ini dikarenakan hipotesis yang disusun berdasarkan teori yang sudah ada yang menggambarkan keadaan umum suatu konsep. Hipotesis yang telah disusun ini nantinya akan dibuktikan melalui fakta-fakta yang ada di lapangan. Kemudian, instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data haruslah valid dan reliable. Instrumen yang valid sangat diperlukan sehingga dalam proses penyusunan perlu mengikuti langkah-langkah penyusunan instrumen yang baik agar dapat memenuhi aspek content validity dan predictive validity. Sebuah instrumen yang baik hendaknya mudah dilaksanakan dan mempunyai norma tertentu dalam menentukan angka yang tepat. Nah, kemudian terdapat cara pandang penelitian kuantitatif. Jadi, cara pandang penelitian kuantitatif di sini adalah deduktif, di mana menjelaskan sesuatu dari yang umum ke khusus. Peneliti menjelaskan sesuatu berdasarkan apa yang peneliti asumsikan. Subjek diminta untuk mengisi suatu instrumen tertutup yang sudah dibuat oleh peneliti. Subjek hanya boleh memilih sesuai dengan pertanyaan atau soal yang dibuat oleh peneliti, dan tidak diberi kebebasan dalam mengekspresikan diri. Nah, kemudian subjek dalam penelitian kuantitatif berjumlah banyak. Banyak tersebut memang bersifat relatif. Tidak ada patokan tertentu pada umumnya. Namun subjek yang digunakan minimal 30. Semakin banyak subjek, maka semakin bagus pula kekuatan generalisasi dari penelitian kuantitatif itu. Nah, kemudian data utama yang dihasilkan dalam penelitian kuantitatif berbentuk skor atau angka. Nah, data tersebut kemudian dianalisis melalui metode statistika. Statistika akan melibatkan berbagai pengolahan data yang berbentuk angka atau skor. Dapat melihat gambaran frekuensi ataupun persentase dari suatu variabel. Nah, kemudian di sini tujuan penelitian kuantitatif. Jadi tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk membuktikan hipotesis. Jadi peneliti membaca berbagai literatur yang ada tentang fenomena yang ada, kemudian membuat hipotesis tentang gambaran, hubungan, perbedaan, ataupun pengaruh dari suatu variabel. Hipotesis tersebut dibuat sendiri oleh peneliti yang perlu dibuktikan melalui data lapangan. Hipotesis yang diajukan tersebut dapat diterima atau ditolak berdasarkan data lapangan yang telah terkumpul. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai metode penelitian kuantitatif. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.